Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yar, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan masih daripada kitab Titus. Saya akan memulai perenungan firman Tuhan kita dengan sebuah pepatah yang cukup sering kita dengar. Pepatah tersebut berkata seperti ini: usia hanyalah angka, tetapi kebijaksanaan adalah anugerah yang hanya datang dari pengalaman. Dari pepatah tersebut bisa dimaknai bahwa sebuah kebijaksanaan identik dengan mereka orang tua. Semakin bertambahnya usia, maka diharapkan dan dipercayai orang tersebut akan semakin lebih bijak. Kebijaksanaan adalah sebuah sifat yang dirindukan banyak orang. Ada orang yang ingin nanti masa tuanya semakin bijak pada saat dia muda. Dan ada juga orang yang bisa memuji orang lain. Dan dalam pujiannya itu ada sebuah kandungan, ada sebuah kerinduan dia ingin menjadi orang yang bijak seperti yang dia puji. Pasti kita pernah dengarlah perkataan seperti ini. Wah, bapak itu ya, semakin tua dia semakin bijaksana. Atau kalimat dengan mengatakan bahwa sekarang kamu sudah lebih bijak ya. Sudah lama kita gak berjumpa, kok sekarang saya senang melihatnya. Kamu semakin bijak ketimbang sebelum kita bertemu. Hal-hal ini menandakan bahwa semua orang senang ketika ada orang lain atau dirinya diketahui semakin bijaksana. Dalam pelayanan pun Rasul Paulus menyatakan bahwa setiap pelayan Tuhan perlu memiliki sebuah kebijaksanaan. Dan itu adalah salah satu persyaratan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus sebelum dia menunjuk seorang penatua jemaat di Kreta. Dikatakan di ayat yang sama, Titus 1 ayat 8 berkata seperti ini: melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Bijaksana adalah salah satu persyaratan yang perlu juga kita kerjakan bersama-sama dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah buat kita semua hari ini, apakah makna sesungguhnya menurut Alkitab tentang kebijaksanaan itu? Bagaimana Alkitab memaknai sebuah kebijaksanaan sesungguhnya? Setelah saya mempelajari, saya menyimpulkannya seperti ini. Seseorang bijaksana adalah seseorang yang bisa menguasai dirinya untuk berpikiran jernih, sehingga dapat berperilaku bagi orang lain dengan baik dan mengambil sebuah keputusan yang baik juga. Artinya seorang yang bijaksana, dia tidak dikendalikan oleh emosi. Dia dikendalikan dengan pikiran yang jernih sehingga dia bisa tahu, memilih, memutuskan yang terbaik buat dirinya dan orang lain. Kebijaksanaan sangat penting dalam pelayanan jemaat Tuhan, khususnya dalam pelayanan di Kreta pada saat itu. Di tengah masyarakat yang jahat, di tengah masyarakat yang mencari keuntungan, maka para penatua haruslah seseorang yang bijaksana, supaya mereka tidak terpancing emosi, supaya mereka tidak mudah terhasut, dan tetap menyampaikan pendapat yang berdasarkan dengan firman Tuhan. Adalah sangat merusak jika seorang penatua jemaat bukanlah seorang yang bijaksana, malahan seseorang yang selalu berdasarkan emosinya belaka. Itu semua tidak boleh dimiliki oleh seorang penatua. Seorang penatua jemaat tidak boleh dikuasai oleh emosinya, melainkan biarlah dia terus dan semakin bijaksana dalam pelayanannya sehari-hari. Demikian juga halnya bagi kita semua hari ini, baik kita yang menjabat dalam pelayanan maupun yang tidak. Kebijaksanaan kita dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Dalam ekonomi kita, dalam hubungan dengan orang lain, dan dalam hubungan dengan keluarga, dalam pekerjaan, dimanapun berada, kita akan bisa menunjukkan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu akan mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Kita ambil contoh saja sederhana dari Alkitab. Yusuf pada akhirnya bisa mengalami hal yang baik dalam kehidupannya, karena kebijaksanaan yang Tuhan berikan dalam hidupnya, dia lakukan, dia aktifkan setiap hari. Salah satu contoh, kebijaksanaan Yusuf terlihat ketika dia masih bisa mengartikan mimpi Firaun pada saat itu. Bahkan Firaun bersaksi di depan banyak orang. Dia berkata,
Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Kemudian kita juga bisa melihat contoh lain. Pada saat ia bertemu dengan saudara-saudaranya di Mesir, pada akhirnya dia tidak menjadi marah dan balas dendam. Justru dia mengatur sedemikian rupa supaya ayahnya dan seluruh keluarga yang lain bisa keluar dari Israel, diselamatkan dari kelaparan dan masuk ke Mesir. Dan di akhir daripada pertemuan mereka, dia berkata bahwa Tuhanlah yang membawa aku ke Mesir untuk keselamatan bangsaku. Jadi jemaat Tuhan, kebijaksanaan penting dalam kehidupan kita semua. Saya mendorong buat kita semua hari ini. Mari kita semua meminta kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Mungkin ada konflik dalam keluargamu, selesaikan dengan penuh bijaksana. Mungkin ada masalah dalam pekerjaan dengan majikan, komunikasikanlah dengan bijaksana. Mungkin ada tantangan yang belum pernah Anda hadapi, bertanyalah kepada orang lain supaya engkau semakin bijaksana. Saya tutup dengan sebuah firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita supaya kita bisa semakin bijaksana. Mazmur 119 ayat 98 berkata seperti ini, dari terjemahan firman Allah yang hidup. Firman-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, karena aku selalu memegangnya sebagai pedoman. Jadi jemaat Tuhan, semakin kita mencintai firman Allah, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang semakin bijaksana. Baca, pelajari, dan renungkanlah firman siang dan malam, sehingga kita akan semakin bijaksana dalam perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur kepada Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan bersama-sama. Ketika kebijaksanaan menjadi salah satu persyaratan penting sebagai seorang penatua jemaat, maka Bapa, kami juga rindu memiliki kebijaksanaan itu. Beri kami kebijaksanaan ketika kami menghadapi masalah, ketika kami menyelesaikan konflik, ketika kami memiliki tantangan dalam hidup kami, ya Tuhan, dalam aspek apapun, kami mau melakukan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan, karena kami tidak dapat hidup dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Jemaat Tuhan, saya berdoa buat kita semua, hendaklah kita semakin bijaksana. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.